Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul ya, bertatap muka. Alhamdulillah, mengenal wajah-wajah baru ya, orang-orang yang mencintai Allah ya, bertemu insyaallah dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah. Insyaallah kita yakin Allah pasti menurunkan keberkahan ya, keberkahan karena kita bertemu dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, bersaudara karena Allah. Dan kita yakin bukan hanya kemudian kita rasakan nikmatnya di dunia, tapi juga nanti di akhirat ya, karena persaudaraan orang mukmin itu tidak terbatas di dunia tapi juga sampai di akhirat. Nah, inilah berkahnya silaturahim ya, silaturahim mempertemukan ruh-ruh yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh-ruh yang beriman, yang mencintai Allah itu kalau bertemu itu memang sefrekuensi, satu frekuensi. Jadi dimanapun kalau dia ikhlas bertemu karena cinta karena Allah, pasti insya Allah ruh-ruhnya satu frekuensi. Ya, dan bersaudara di dunia, saling mencintai di dunia, dan juga saling mencintai di akhirat. Ya. Jadi saya mewakili teman-teman DKM ya, sangat senang, welcome ya, selamat datang ke Masjid Al-Falah. Di sini ada Pak Agung, ketua kita di bidang peribadatan, ada Pak Yusuf, ada beliau siapa lagi? Pak Ardian ya, yang sangat rajin juga bersama kita di masjid ini. Ya, jadi silaturahim ini banyak sekali faedahnya ya. Makanya kita di GDC ini juga kita ada Forsil, Forum Silaturahim DKM Segrand Depok City, yang juga sebulan sekali melakukan subuh keliling ya. Ada udah lebih 12 masjid mushola, mungkin udah sekitar 15 ya, masjid mushola yang ada di Grand Depok City ini, yang setiap bulan sekali melakukan silaturahim rutin juga pada subuh seperti ini ya, pada subuh seperti ini ya. Jadi selain daripada apalagi namanya silaturahim ya, juga dengan melalui pertemuan-pertemuan seperti ini juga Allah isyaratkan di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Jadi orang-orang mukmin itu ya saling mencintai dan juga saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang orang mukmin itu harus saling mengenal ya, saling apalagi bersilaturahim ya. Karena dari saling mengenal, saling silaturahim itu ada nanti lahir buah-buahnya seperti tolong menolong ya, tolong menolong. Dan ini akan menghasilkan manisnya persaudaraan gitu. Karena selain mungkin tolong menolong dalam bentuk materi, di situ ada ikatan ruh yang kita rasakan manis gitu. Oh, ternyata saya mendapatkan dukungan dari saudara saya gitu. Nah, inilah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi itu sedikit apalagi namanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga
Allah memberikan keberkahan pada pertemuan kita pada hari ini ya, merasakan nikmatnya segarnya udara subuh ya, yang tidak semua orang mendapatkannya ya. Jadi beda antara orang tidur dengan orang yang bangun gitu. Jadi ambil oksigennya gitu. Nah, orang yang sholat subuh itu ambil oksigennya itu banyak ya di waktu subuh. Makanya biasanya orang yang rajin sholat subuh itu biasanya lebih segar-segar karena memang mendapatkan asupan oksigen yang lebih banyak gitu. Jadi ini adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Wasubhi idza tanaffas, dan ketika subuh itu bernafas mengeluarkan oksigen yang sangat bagus ya. Jadi itu sedikit dari saya Bapak-bapak sekalian, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jasa kebaikan yang banyak. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Haji Abdurrahman sebagai sesepuhnya Al-Falah ini beliau. Tadi seperti kita sudah perkenalan, beliau ini ketua Yayasan Nur Falah yang membawahi kegiatan pembangunan dan Masjid Al-Falah. Mantan ketua DKM Al-Falah juga sebelumnya. Kemudian mantan ketua Forsil DKM SGDC Grim Depok City periode sebelumnya. Nah, sekarang juga beliau penasihat untuk DKM Al-Falah. Terima kasih Pak Rahman. Kemudian saya perkenalkan nanti di sini sekalian ada Pak Agung, seksi peribadatan Masjid Al-Falah bersama saya M. Yusuf. Kebetulan juga ini teman-teman Pak Haji Saifuddin dari P2 Hotel Kota Depok, Pak Haji Saifuddin, Haji Ahmad Saifuddin ya. Kemudian ada Pak Selamat siapa Pak? Pak Selamat Nurdin, Pak Nurdin dari Kelurahan Cipayung. Kemudian Pak Selamat dari Kelurahan Cikumpa, Kecamatan Cilodong. Terus ada Pak Adrian juga ini di hotel warga Anggrek 3 Jemaah Masjid Al-Falah. Kemudian Pak Nedi dari Kampung Serap Tirta Jaya. Masjid apa Pak? Dari Muslim Musola Masjid. Pak Nedi. Musola Kampung Serap hadir. Kemudian ada Mas Randi pengelola Masjid Al-Falah bersama Pak Kamal. Ya Pak Kamal ya. Assalamualaikum Pak Kamal. Demikian perkenalan dari saya. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ahmad Saifuddin untuk acara subuh kelilingnya ini mengawali ceritanya Pak Ahmad dan pertanyaan atau apa. Silahkan Pak Ahmad. Haji Ahmad. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Maaf buka ini biar suaranya agak jelas ya. Lupa saya juga buka deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama kita hormati Ketua Yayasan Nurul Falah sekaligus sebagai penasehat dari DKM Masjid Al-Falah, yaitu Bapak Haji Abdurrahman, dan juga yang kita hormati Ketua Bidang Peribadatan Masjid DKM Al-Falah Ustadz Agung Setiawan ya. Dan juga di sini tadi kita dikenalkan dengan beberapa pengurus yang lainnya, ada Pak Randi ya. Terus juga ada Pak Kamal ya, ada Pak Kamal di belakang ya. Alhamdulillah, kebetulan saya hadir ke sini dalam rangka silaturahmi bersama teman-teman rekan-rekan dari para pensiunan Telkom ya, sekaligus Pak Nurdin ya, Pak
Nordin, alhamdulillah. Terus juga Pak Adrian ya, Pak Haji Slamet ya. Terus Pak Haji Yusuf dan Pak Haji Naidi. Mudah-mudahan pertemuan hari ini pertemuan yang mendapatkan berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya serta termasuk kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali kita sudah sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Falah. Pada kesempatan ini terima kasih sekali saya dan kawan-kawan sudah diterima kunjungan kami silaturahmi ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus kita jalin, bukan pertemuan yang terakhir dan tapi bisa pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya kita, Allah panjangkan umur kita, dan kita juga mohon baca suratul Fatihah karena ada orang tua kita, teman kita yang sakit kemarin, Pak Darus Yusuf, beliau dari sekretaris P2Tel, orang tuanya sakit di Bandung. Kita doakan, dan juga teman-teman kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah angkat badannya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jadi silaturahmi kita, kunjungan ini ya, kita memang ingin merasakan sholat subuh berjamaah di masjid. Terus ya waktunya cukuplah sampai isrok ya, sampai suruk ya, sekitar jam 6 kita bisa selesai acara ini. Nah, dalam kesempatan ini memang kami Pak Haji Ketua dalam rangka ingin silaturahmi bersama teman-teman pensiunan, waktunya tapi yang kita inginkan adalah sholat subuh. Jadi mudah-mudahan dengan sholat subuh silaturahmi ini lebih lagi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita sangat berharap rekan-rekan yang sudah pensiunan Telkom ini sengaja kita rekam ini buat kenang-kenangan kunjungan kita ke Masjid Al-Falah ini, yang memang di lokasi tersebut ada pensiunannya. Ya, kita sangat berharap masjid-masjid yang ada, kalau ada pensiunannya ya rajin-rajinlah ke masjid ya, karena memang setelah kita pensiun apalagi yang kita harapkan ya, kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini saya ingin juga mendengarkan teman-teman pensiunan, tentunya setelah pensiun apa sih keinginannya, harapannya ya. Kalau dulu masih bekerja mungkin harapannya ingin punya rumah, ingin punya keluarga, ingin punya anak. Tapi setelah pensiun apakah sama keinginan dulu dengan sekarang? Nah, kemarin juga Pak Haji Naidi sudah sempat kita berikan kepada yang belum ya Pak Haji Naidi. Jadi kepada Pak Yusuf dulu nih yang di sini. Jadi apa kira-kira setelah pensiun ini? Silakan Pak Yusuf. Terima kasih Pak Haji Ahmad Saifuddin. Saya pensiun itu tahun 2016 per September 2016 Telkom. Dinas terakhir saya di Jakarta di divisi non regional, tapi ya, divisi service operation, kalau dulu disebut Infratel.
Setelah pensiun itu, sebelum pensiun saya sudah berencana nanti kalau saya pensiun apa refleksi ke depannya itu ya. Saya nggak bekerja lagi, tapi mungkin kalau usaha kecil-kecilan di rumah atau apa itu adalah dilaksanakan. Nah begitu saya pensiun ada tawaran juga ke anak perusahaan dari teman-teman. Kalau dulu belum ada program rehire sekarang ya. Ada teman-teman ditawaran dari teman-teman. Saya pernah tawarkan ke PT Sigma, Telkom Sigma, PT Telkom ke Patrakom yang ngurusin Visat satelit itu. Tapi job yang diberikan sama ini menurut saya tidak sesuai dengan kondisi saya yang sudah pensiun. Kalau saya harus sibuk lagi dengan mengelola perangkat, itu saya sama lagi saya dengan kerja seperti biasa. Saya menginginkan kerjaannya itu yang sifatnya manajerialnya yang bukan inilah yang administrasi atau jadi penghubung antar anak perusahaan dengan corporate untuk urusan pelayanan pelanggan gitu ya. Itu yang saya harapkan tadinya, tapi saya dikasih kerjaan mengelola lagi perangkat data center dan perangkat Visat itu saya udah nggak mau berhubungan dengan teknis. Akhirnya saya nggak jadi ikut di anak perusahaan. Nah, saya berbisnis sendiri dengan teman-teman pensiun juga, sempat jadi mitranya PT Telkom Akses juga, mitranya Sigma juga, PT Pins pernah saya. Pernah ketemu Pak Adrian di kantornya, Pak Adrian masih aktif tuh, ngapain kesini? nyari. Pak Adrian di Telkom juga ya? Iya, Pak Adrian di Telkom Enterprise, divisi Enterprise Service. Di kantornya kebetulan bekas kantor saya divisi multimedia juga di Kebun Sirih, Pak. Pernah ketemu Pak Adrian di masjid ini ya, asrama Wakil Presiden Kebun Sirih. Salat asar ya Pak ya waktu itu ya. Nah itu saya lagi masih giat-giatnya usaha itu Pak di luar setelah pensiun. Tapi tidak lama, itu cuma bertahan setahunan. Demikian Pak Haji. Kemudian untuk peribadatan saya semenjak sebelum pensiun ya Falah juga udah mahal Falah. Pas pensiun itu persis Pak Rahman, Haji Rahman dengan Pak Agung ada ini. Saya ingat banget kegiatan apa Pak? Daurah kita belajar ini dulu. Qiraat Tahsin. Ke Tahsin di sini pernah Pak Haji, program Tahsin 2 minggu Pak Agung. Itu pertama kali saya pensiun kegiatan Al-Falah, dan ya kegiatan lainnya dengan kegiatan Al-Falah yang lainnya mau kurban, saya ikut membantu kegiatan kurban, kerjaan fisiknya lah itu ya, bukan penelitiannya langsung gitu. Kemudian juga sekarang ini saya juga kebetulan diajak Pak Agung dan teman-teman lainnya terlibat juga dalam pengurusan DKM di seksi peribadatan dengan Pak Agung. Itu Pak Haji. Nah itu mungkin yang saya sampaikan. Kemudian untuk teman-teman yang hadir sini mungkin dengan faktor hujan, tapi ada 2 pensiunan Telkom di sini, Anggrek 2. Kemarin saya sudah hubungi satunya Pak Zikri namanya di sini, tapi beliau lagi di rumahnya di Jakarta, Cempaka Putih, sama anaknya. Ya, rumahnya 2 ada di sana. Sampaikan salam nanti ya. Ya, teman saya, insyaallah besok kalau saya sampai nanti malam lagi ke Depok, nggak nyampe mungkin nggak hadir. Itu ada satu lagi Pak Winardi dari NITS di corporate, dia pensiunan juga. Saliran 62 apa 63 lupa saya. Kemudian saya ke rumahnya terkunci, nggak ada orang, mungkin di luar kota atau gimana. Jadi ada Pak Winardi satu lagi sama Pak Zikri. Zikri itu mantan ini karyawan di PT Telkomplexi dulu. Oh, Pak Win ya, Pak Winardi. Pak Winardi itu di corporate Pak, dia di anggaran dia yang satu. Yang mantan RW. Mantan RW yang kedua ya. Iya. Di mana dia sekarang, pasti nggak ketemu lagi. Ada, cuman Pak Winardi beliau kan aktifnya di masjidnya sendiri, Iya. Masjid Al-Kausar. Betul. Al-Kausar. Iya. Kemarin saya ke rumahnya lihat kunci nggak ada orang ya, nggak jadi. Teleponnya saya hilang, lost kontak nomor telepon. Di grup Al-Falah nggak ada lagi, saya cari nomornya. Nggak ada dulu, masuk. Dulu ada dulu. Nah, itu Pak Winardi. Yang Pak Zikri udah sempat ketemu kemarin sholat zuhur di sini Pak, tapi dia mau ke Cempaka Putih katanya, siang sama istri katanya. Oh ya udah, kalau balik nanti malam subuh saya di sini, kalau enggak saya subuh di Cempaka Putih katanya. Sebelahnya lagi ada Taubah. Ini kan Pak Ahmad Sabudin yang saya sampaikan. Terus selanjutnya kita serahkan temannya lain, mungkin Pak Adrian ya. Pak Adrian, silakan Pak. Adrian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa berkumpul-kumpul ini.
Kalau saya dulu kerjanya itu karena ini Pak ya, di Enterprise itu kerjanya ya jam kerjanya itu nggak ada malamnya gitu. Selamat pagi itu Enterprise itu pertama sekali yang mencetuskan Pak. Ucapan selamat pagi biar malam biar siang siap-siap saat. Jadi kerjanya kayak gitu. Ya tengah malam selamat pagi juga. Pulang jam 11 malam selamat pagi juga. Jadi ya karena udah segitu kerjaannya, pas pensiun itu saya udah nggak ada lagi pikiran untuk melanjutkan cari pekerjaan di kantor misal rehire lagi gitu. Tawarin juga sama teman, ayo ikut lagi. Udah capek istirahat dulu aja lah. Jadi pulangnya tuh kena kelebihan terus Pak. Kadang-kadang jam 11 baru nyampe. Kalau lagi padatnya misalnya jam 12, kadang-kadang nggak dapat kereta pulang Pak. Itu pas Pak Adrian pensiun nih beradanya. Iya. Jadi ada penawaran hire, saya masih mikir-mikir lah. Karena kerjaannya udah terlalu full gitu. Jadi ya di rumah itu ya udah pikirannya udah banyak kan untuk ibadah aja gitu ya. Kita aja ikut kajian. Ya rutinnya ke masjid sini untuk berjamaah. Nah, kalau kajian ya kemarin ya banyak sih ada teman yang lain sampai keluar dari Depok juga dia tahu ada info ya datang gitu. Kalau untuk usaha ya sampai sekarang sih saya belum ada untuk buka usaha apa-apa, cuma ya karena situasinya juga Pak ya, pas kemarin tuh COVID ya terus berlanjut ya udah akhirnya diam lagi aja nggak jadi. Tadi ada juga sih pingin coba-coba lagi gitu kan ya, sampai sekarang tuh belum, masih fokus ya di rumah aja lah dulu. Situasinya masih COVID gini ya masih kayaknya belum bisa enak gitu Pak kalau mulai usaha. Kalau lingkungan kerja saya dulu ya memang saya ya dari tahun 2000 awal Enterprise lah Pak mulai dibentuk gitu. Jadi kerjaan itu udah kayak gitu terus pindah kemana ya sama juga, tetap juga sampai tengah malam lagi gitu. Jadi Kalimantan Enterprise juga sama. Ya, cuma di sana mungkin nggak terlalu malam, kadang-kadang jam 9 udah pulang gitu. Begitu sampai di Jakarta pindah itu udah lewat batas terus. Lama ya di Kalimantan ya Pak? Lama saya di Kalimantan tuh 12 tahun. Oh, 12 tahun. punya rumah. Pantas kita lihat ketemu beliau di airport. Ternyata beliau mau ke ini Kalimantan ya. Iya. Mau ke Banjarmasin itu Pak. Kemarin habis Banjarmasin. Banjarbaru ya Pak ya? Di Martapura. Ya di sini. Ya sempat pindah ke Palembang juga, Palembang baru ke sini terakhir di Jakarta sini. Ya kalau kegiatan ya hari-harian beginilah Pak, ke masjid ini. Ya. Nah, sama Pak Nedi Pak badminton. Ini Pak Rahman juga dulu aktif Pak. Sebelahan lapangannya Pak Rahman. Yang lapang satunya. Ada lagi? Enggak, Pak Nedi grupnya lapang satunya. Yang lapangan terbuka itu? Bukan, yang sebelahnya kan 2 lapangan. Oh. Jadwalnya pas sama kita main juga. Iya. Jadi saya ini kena lutut agak. Itu udah sering ketemu Pak ini. Sering, mungkin enggak gitu kenal. Keinginan setelah pensiun keinginannya apa nih? Ya kalau keinginan saya setelah pensiun ya meningkatkan ibadah aja Pak. Mungkin selama ini ya karena mungkin kurang karena kesibukan kerja ya itu. Ya belajar agama selama ini kurang ya dilebihin aja sekarang gitu untuk persiapan ini aja lah. Ya kalau anak sih masih ada yang kuliah belum selesai satu baru yang selesai gitu. Ya mungkin itu Pak cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita juga pengen dengar nih Pak Nurdin. Saya kenal beliau hanya di WA, sama-sama pensiunan Telkom. Tapi alhamdulillah bisa ketemu di masjid ini. Jadi juga saya pengen denger ini. Harapannya setelah pensiun Pak Nurdin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Terima kasih kepada Bapak Haji Saifuddin. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan bahwa kita baru ketemu kali ini Pak ya. Bapak Andri, Bapak Rahman sebagai nasihat ya di sini. Alhamdulillah nih saya bisa tetap buka juga Bapak Rahman nih. Pak Andri, Bapak-bapak sekalian yang nggak bisa sebutkan satu persatu mohon maaf karena ya terus terang saya baru begini udah girang banget, tapi mungkin agak gugup juga nih bicara nih, agak gugup saya bicara jujur aja dah, jujur gugup gitu. Ya keinginan saya sih Pak nggak muluk-muluk, ingin meningkatkan aja dalam silaturahmi beragama seperti ini aja, nggak muluk-muluk, saya nggak ada niat, saya hanya ingin silaturahim, ingin kenal gini, mudah-mudahan bisa berkesinambungan kita dari masjid ke masjid kan seperti ini aja gitu. Serta demikian aja singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin ini Cipayung sama Pak Sarip bukan? Sama Pak Sarip di Kampung Baru Pak. Di Kampung Baru. Cipayung itu patung gajah itu bukan? Iya masih ke situ Pak. Pak Sarip belajar bahasa Pak Sarip suka. Oh iya. Iya. Alhamdulillah selamat juga nih buat Pak Nurdin. Saya kemarin di WA, beliau baru punya cucu yang ketiga ya. Cucu yang ketiga laki-laki lagi. Alhamdulillah jadi generasi penerusnya. Selanjutnya Pak Haji Slamet nih. Kita juga. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih Pak Haji, saya diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di acara subuh bersama. Kalau Pak Haji nanya saya apa sih keinginan saya gitu loh. Jadi gini Pak, saya nih pribadi saya dari kecil pernah saya waktu itu training di kantor itu motivasi. Dia nanya, saya bertanya, Pak, saya ini heran Pak, kenapa? Saya mungkin satu-satunya orang yang nggak punya cita-cita dari kecil. Bener ditanya mau jadi apa? Saya nggak tahu. Saya ikutin aja arus kemana aja gitu, bagaikan air tuh mengalir kemana aja gitu. Tahu-tahu kok saya bisa punya ini, punya istri ini, punya ini, punya. Terus saya tanyakan itu gitu loh. Lalu tim ininya mengatakan, dia mengibaratkan seperti Messi sama siapa satu lagi Leonardo ya. Messi itu adalah pemain yang alami, bukan dari pelatihan, bukan dari pendidikan. Leonardo dari pendidikan. Nah, terus dia bilang, lihat bagaimana ditayangkan tuh. Kebetulan dia bawa itu ditayangkan, dibawa. Begitu Messi ngegolkan, bagaimana ininya reaksinya. Kalau Messi kan cuman santai gitu. Kalau Leonardo kan lain. Begitu kan. Begitu juga saya Pak, jadi saya nggak punya cita-cita, nggak punya apa-apa. Kemudian saya pensiun, apa yang saya mau? Ya saya kembali lagi, ya ikutin arus. Insya Allah membuat jalan saya menuju ke dia, akan saya kejar dia. Saya begitu aja Pak, jadi nggak pingin macem-macem enggak gitu loh. Saya kembalikan dan saya sarankan pada teman-teman nih, maaf nih saran nih Pak, kita itu yang tua-tua ini, kalau usaha jangan banyak makan tenaga dan banyak waktu, karena dengan waktu dan tenaga itu akan kita lupa dengan ibadah ke Allah. Sedikit kesempatan kita udah capek gitu loh, masa mau ngulang lagi. Jadi kalau mau usaha Pak ya gerak, Bapak beli lahan, diemin, mau setahun nggak laku nggak apa-apa, tahun berikutnya akan mahal, naik lagi. Dan kalau udah dapat untung tinggal bagi 12, itulah gaji kita. Gitu aja Pak, santai, jangan ngoyo-ngoyo lagi dunia nggak akan habis Pak, dikejar. Hanya itu aja Pak, maaf Pak, saya cuma share aja ya, hanya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji Nurdin, Pak Haji Naidi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati pengurus masjid sini Bapak Abdul Rahman, Bapak Agung, Bapak M. Yusuf, rekan kita dari Telkom, Pak Haji Saifuddin, Pak Selamat, Pak Adrian, teman saya juga main badminton ya, Pak siapa? Pak Nurdin ya. Nik berapa Pak? 60, masih awet muda, lihat rambutnya aja masih hitam loh. Nik 60, kelahiran tahun 60. Saya 64, di sini saya paling termuda kayaknya nih sama Pak Selamat nih. 64 ya. 64 juga sama. Cuman bulannya bulan apa Pak Selamat? Februari, masih mudaan saya ya. Berarti saya termuda sini. Tertua Pak Yusuf ya. Pak Yusuf tahun berapa? Agustus. Oh ya Pak Haji Saifuddin tahun 64 juga sama dia. Termuda juga. Alhamdulillah. Pertama-tama kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul dalam sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Qudwah Hasanah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Insya Allah termasuk kita yang berada di sini, mudah-mudahan hingga akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaatul udnanya. Saya sudah beberapa kali nih Pak Haji ya mengikuti ini. Alhamdulillah selalu sehat walafiat. Tadi Pak Haji menanyakan apa ya, setelah pensiun gitu ya, waktu kerja kan kita tuh pergi pulang itu banyak makan waktu ya, pergi pulang waktu banyak di jalan ya. Kalau saya dari Serap nih ke Gatsu itu bisa di perjalanan itu udah 3 jam lah pokoknya ya. Di perjalanan itu 3 jam gitu. Jadi 1,5 jam naik motor gitu. Naik motor, nggak naik kereta. Kalau pulang nih, kalau pergi sih habis subuh ya langsung. Kadang kalau ada acara tuh sebelum subuh saya udah jalan juga gitu. Tapi mampir di masjid terdekat gitu kalau subuh. Kalau pulang, alhamdulillah saya mampir terus di masjid yang pas maghrib saya singgahi gitu. Yang sering tuh di Masjid Lenteng Agung, masjid yang di Tanjung Barat gitu, sering tuh. Jadi setiap pulang itu alhamdulillah bisa mampir-mampir ke masjid-masjid gitu. Ya untuk masa depan setelah pensiun ini ya kita banyak ibadah aja gitu, banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya juga pernah dulu ditawarkan untuk bekerja lagi, namun ya karena waktu bekerja itu kita banyak waktu yang terbuang untuk lebih mendekatkan diri gitu. Jadi saya istiqomah aja untuk ibadah di masa pensiun ini gitu. Hanya itu Pak Haji, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak semua dari rekan-rekan para pensiunan yang telah menyampaikan ya tadi keinginan dan harapannya setelah pensiun. Tapi kalau kita dengar rata-rata semuanya pensiun ini pengennya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan ini terus sampai akhir hayatnya. Di antaranya ini setelah kita buat grup WA Binro Islam itu, teman-teman rekan-rekan pensiunan itu ada yang mengajakin khataman Al-Quran, tadarus Al-Quran. Jadi kita mulai ya Pak Junaidi. Jadi tadarus Al-Quran setiap pekan atau seminggu sekali 1 juz 1 orang.
Jadi alhamdulillah dengan 1 juz ada sampai 30 orang sudah cukup khataman Al-Quran, dan itu kita lakukan setiap hari Jumat ba'da asar jam 4 kita khataman Al-Quran. Lokasinya sementara ini kita pakai Google Meet, jadi online. Jadi bisa dari rumah masing-masing kita sama-sama. Nah, nanti kita berusaha secara offline. Yang kedua, setelah banyak kenal teman-teman rekan-rekan pensiunan ini, ada lagi yang ngajakin, ayo dong kita habis tadarusan Al-Quran, hafalan Al-Quran. Wah, ternyata ini bagus banget nih. Jadi kita coba, Pak Junaidi ikut juga, Pak Juwaluyo juga ikut. Beliau sudah tua tapi masih mau menghafal Al-Quran walaupun masih beberapa surah. Tapi ini mudah-mudahan akan lebih baik. Dan terakhir saya sampaikan juga untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah para pensiunan. Jadi selama ini ada pengajian di DKM-nya masing-masing. Pak Haji Yusuf bisa pengajian di DKM-nya Masjid Al-Falah masing-masing, Pak Junaidi juga. Nah, saya mengajak para pensiunan 1 pekan sekali ada pertemuan silaturahmi, pengajiannya di MUI, di gedung MUI, Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Itu yang ngajar ketua umum MUI-nya sendiri, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Beliau mengajar pengajian terbuka itu setiap hari Senin ba'da zuhur jam 1 sampai jam 2 siang, hanya 1 jam. Hari Senin pertama itu materinya tentang tafsir Al-Quran, hari Senin kedua tentang hadis, hari Senin ketiga tentang tauhid, dan hari Senin yang keempat tentang fikih. Jadi kita mengajak teman-teman pensiunan Telkom yang mungkin nggak ada kegiatan, yang kita ingin silaturahmi setiap Senin, kita bisa hadir di sana. Nah, itu aja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini karena waktu sudah surup. Ya. Sekaligus nanti menutup doa ya. Nanti sekaligus menutup doa mungkin ada informasi yang mau disampaikan oleh Ustadz Agung Setiawan, kami persilakan. Apa yang perlu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di ujung pertemuan ini semoga pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pertemuan ini insya Allah kita tutup aja Pak, insya Allah dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya, terutama buat para pengurus DKM Masjid Al-Falah dan rekan-rekan yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan kegiatan ini, dan sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.